ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون آيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ولا يرهق وجوههم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Para bapak sahabat ibu jamaah pengawasan ingkang kula hormati, alhamdulillah summa alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, baik panggilan untuk melaksanakan sholat atau panggilan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu
bukan hanya sekedar itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun thalabul ilmi juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu bukti nyata, wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Muhammad berbunyi Iqra, bacalah. Bagaimana kita baca sementara kita tidak tahu? Makanya ketika turun wahyu surat Al-Alaq, mungkin sudah sering mendengar kisahnya. Ketika Nabi ada di dalam Gua Hira, didatangi sosok yang belum pernah dikenal, tinggi besar, nggak ndekmu Pak, tinggi besar, nggak ndekmu ndek lemu. Tinggi besar, tiba-tiba mendekati Muhammad. Iqra ya Muhammad. Ya otomatis Muhammad jawab, ma'ana biqari'in, maaf saya tidak bisa baca. Kalau dalam kitabnya kalimatnya pagotoni, gulat. Dan Nabi digulat Jibril dadi nopo. Nabi cilik digulat Jibril. Ada yang mengatakan dirangkul, disayang, bahkan ya yang rangkul sebesar Mas Yogi, yang dirangkul culik mentik, ya, payah Pak. Setelah payah dilepas, diperintah Iqra ya Muhammad, ma'an nabi qari'in. Hal itu sampai 3 kali. Lalu Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah Muhammad, wa rabbukal akram, Tuhan kamu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mana Allah mengajarkan dengan kolam, menulis tinta, seperti surat 868, Nun wal qalami wa ma yasturun, wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang tertulis. Alamal insana malam ya'lam, Allah mengajarkan kepada manusia sesuatu yang belum pernah diketahui. Mboten keros Bapak. Kalau dengan saya ngaji pun tahun, tambahnya ilmu itu ndak terasa. Moro-moro ngerti, moro-moro iso, moro-moro paham. Itulah seperti yang dijelaskan dalam surat Qiyamah. La tukarrib bihi lisanaka litajala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Muhammad, kamu jangan tergesa-gesa menggerakkan bibirmu karena takut nggak ngerti. Kanjeng Nabi Pak mula-mula saking perhatiannya, saking khawatir lali Pak. Begitu Jibril membaca langsung Nabi ngikuti. Misalkan ya contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini tambah sulit Pak. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Muhammad, aku yang menjamin kamu untuk bisa membaca dan menghafal. Fa'idza qara'nahu, apabila aku selesai membacakan Al-Quran, fattabi Qur'anahu,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru diikuti. Summa inna alaina bayana, dan aku yang menjamin kamu untuk memahami penjelasan Al-Quran. Disitulah tambahnya ilmu, tanpa terasa akhirnya kita memahami apa yang diajarkan oleh Allah lewat Jibril, lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah pengawasan, mungkin berulang-ulang kali kami sampaikan, ngaji ini adalah merupakan kebutuhan kita karena kita diperintah ibadah. Sedangkan ibadah itu antara lain menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah? Bagaimana kita bisa meninggalkan larangan kalau kita tidak tahu mana perintah, mana larangan? Bagaimana kita tahu mana perintah, mana larangan kalau kita nggak ngaji? Makanya itulah, ngaji itu wajib. Selagi masih bisa gerak, karena batasnya ngaji mboten tuwek. Mati. Ya. Nah wis mati baru leren. Utlubul ilma minal mahdi ila lakti, mboten ila rabi lho nggih. Umumnya lah ngoten lah. Utlubul ilma minal mahdi ila rabi. Ini daerah gen kula ngira kok umumnya ngoten Pak. Kecilik di pondok nih pirang-pirang tahun mulai dirapekno, nek wis rapi leren. Segala kegiatane sampai kapan pun ya, mboten enten generasi ini Pak. Cutel. Makanya Rasulullah mengajarkan alimu auladakum hina fi batnihi umiha, sampai masih dalam kandungan pun diperintahkan ngajari. Bagaimana? Nah, ini sikap perilaku orang tua itu bisa berpengaruh kepada putra putri. Sampai nuwun sewu niki mitos ya. Mitos. Enten tiang dusun itu nak adal ndamel kayu apa? Nah. Karena hamil tua nyugokne kayu ini mboten ndamel tangan, Pak. Nama sikil. Sehingga akhirnya ketika anaknya lahir tangannya tuh nggak kuat, Pak. Iki mesti kan nglakoni. Sampai kapan, Pak? Terus dalam keadaan kotor, Pak. Katanya daya salaman diusapno tenggene. Nah, bokonge. Begitu anaknya lahir anak tohe. Ya Allah, sampai sama ini keyakinan ini, Pak. Ini nyata, tonggo kula nih. Nandur kacang, Pak. Nah, akhirnya suami istri kalau nyambangi tandurane, begitu ada salah satu tumbuhannya itu putus, Pak. Kurang ajar. Pangan jangkrik digoleki, Pak, kepethuk. Langsung diproses sikile. Sing wedok jerit, "Hei, Mas. Aku wis ana iki." Kuasane pangeran ya, Pak.
melahirkan seorang anak perempuan, masalah wayu Pak, jarinya itu hanya 3. Ini gara-gara ya Allah Pak. Jadi semula percaya, tapi akhirnya di masjid dilanggar. Dipercayai, ditakuti, satu saat napa lali, napa karena emosi, sikilip jangkrik diprotes. Tangannya anak ini telu jari ini. Ya Allah, bulan ini Pak. Di saat istri sedang hamil, ini motor saya takut. Saja ini berkaitan hubungannya. Tapi nak pun menjadi kepercayaan dan ditakuti, jangan sekali-kali melanggar Pak. Bahayanya besar itu. Dampaknya itu kepada putra-putrinya. Para bapak saudara ibu, itulah mungkin mukadimah yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya mari kita perhatikan ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama masalul hayatid dunya, sak temene gambarane kauripan donya, iku kama ing kaya banyu anzalnahu kang nurunake ingsun ing banyu minas samai saking langit. Pahtalato mongko campur apa banyu nabatul adi ing tumbuh-tumbuhane bumi. Nah, tumbuhane bumi niku macam-macam, Pak. Macam-macam. Termasuk mimma yakulu saking barang kang mangan sapa nasu manusa. Tanaman yang bisa dimakan oleh manusia. Wal an'am dan hewan ternak. Jadi tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan oleh manusia kaya jagung. Jagungnya dipangan menungsone. Godhonge kulite dipakano sing duwe pedhus. Iya. Jagungnya dipangan sing nandur. Kulite jagung godhonge dipakano sing duwe pedhus. Pak bodoh ya Pak. Ada silah-silahnya. Kacang brul dijebol, dipradeli, godhonge pakano sapi, kacangnya kanggo menungso. Ini yang dimaksud mimma yakulun nas wal an'am. Padi gabahe dipek, damene dipakano sapi. Seterusnya hatta idza akhadat sehingga nalikane ngalap apa banyu zukhrubaha ing hiasane bumi. Hatta idza akhadat sehingga nalikane ngalap, artinya sempurna Pak, tandurane bagus. Wadona lan nyono sapa ahline tanduran, pemiliknya mengira
Anahum sak temene wong akeh iku qadiruna nguasai kabeh alaiha ing atase tanduran. Namun tiba-tiba ataha teko ing tanduran apa amruna perintah ingsun. Ataha teko ing tanduran apa amruna siksa ingsun. Tahun 76 daerah Banjarsari Tebel sampai teko Ndukuh. Tanamannya hancur oleh wereng coklat. Almarhum Pak Broto niku pinjam semprot pertanian tak sing nyemprot niku tiang gangsal Pak. Soalnya dawa gede. Jadi sing ngejoki obat seje sing golek banyu seje sing nyemprot bareng di isi air Pak. Banyu. Disemprot iki banyu mboten ketok banyu Pak. Ketok wereng. Kentir teng kali kondang iki. Benjing-benjing pun bot malih Pak. Sore disemprot isuk pun bot malih. Nah, niku amruna Pak. Makanya dalam surah 18 itu, ngoten ayat. Napa Mas Yanto? Walau ya iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Alangkah baiknya kalau kamu masuk kebunmu dan melihat tanaman kamu bagus, ucapkan masya Allah, semua ini karena kehendak Allah. Jangan mentepuk dada, aku pertanian ya. Aku tani kecilik. Kulo nate Pak nyewa sabin sak tengah hektar ludes gak ngunduh belas. Pernah tikus nggih, wereng nggih. Nah. Jadi setelah pemilik kebun melihat kebunnya bagus, mereka merasa akan bisa menguasai hasil panennya dengan baik. Tiba-tiba datang azab Allah lailan, baik di waktu malam au naharon. Jadi siksa niku bentuknya gini, termasuk tikus, termasuk wereng, termasuk walang. Walang nggih ngoten Pak jenenge walang sangit nggih walang gede-gede niku, enak niku. Kalau biyen tuwuk ngoten goreng walang niku. Walang sangit. Sami mawon esuk disemprot benjing esuk menbek malih. Karena itu hama Pak. Hama itu bukan sekedar tikus biasa. Tikus cuwilik munggah nang ngene wete pari ya Pak. Tikus gede-gede paling ya ngethoki wete mangan sak cukupe. Ono Pak. Ini pernah terjadi di masa Musa. Katak. Wah, ndi-ndi kon katak. Nangis-nangis supaya Musa njaluk nang Gusti Allah diilangi katake Pak, melanggar maneh. Belalang kupu-kupu. Belalang kupu-kupu. Nangis malih njaluk supaya Musa ndonga diilangi. Melanggar malih Pak. Air di sungai, air di sumur berubah menjadi darah. Mohon, ingatan. Begitu musibah dihilangkan, melanggar malih. Katak. Di mana-mana katak. Mau makan hidup sayur katanya mencolot. Ya Allah, sik gak gelem tobat. Makanya itu Pak.
Wa qad darana linnasi bil ba'sa wa qad darat apa? Wa qad akhadna bil ba'sa wa darat la'allahum yatadarrun. Kadang-kala aku datangkan penderitaan, kemelaratan agar manusia itu merendahkan diri. Aja mengkerik tok. Merasa jadi ini bisa berbuat begini, bisa membuat ini. Namun sarana mawon Pak Status. Hakiki yang memberikan itu Allah. Makanya Rasulullah bersabda, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah membagikan akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagikan rezeki di antara kalian. Enten tiang 10 menit Pak 400.000 Dokter Haryati komat Pak cek juga nih obat zaman ini kula biyen 300.000 350 oh enak ya Pak. Ono sing sedono tentang sawah sampai gegering gila. Sekesuk pinten Pak? 80.000 ya. Gegere sing gilap. Sing ngerjakno sedane gilap, sing dikerjakno gegere sing gilap. Kayane gak sampai 100.000. Iya Pak. Allah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki, Allah menentukan rezeki kepada orang yang dikehendaki. Jadi pun iri Pak, anak wong sing memang diberi mudah. Namun semuanya itu hanyalah sekedar cobaan. Zaman buka surat 35, surat 21 ayat 35. Surat 21 ayat 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ini sedaya manusia sadar. Manusia kabeh jange mati. Namun yang sering saya sampaikan 3 perkara yang tidak pernah dipikirkan. Apa 3 perkara itu? Kapan mati? Di mana mati? Karena apa mati? Nah, karena kita tidak ada yang tahu Pak, kapan, di mana, karena apa? Hendaknya setiap saat kita selalu mengingat Allah. Kenapa harus mengingat Allah? Allah memberikan jaminan ana inda doni abdi wa ana ma'ahu. Aku terletak pada keyakinan hamba-hambaku dan aku selalu bersamanya dengan catatan idza dzakaroni, ketika hamba itu mengingat aku. Nah, kalau saya selalu mengingat Allah, Allah selalu bersama kita. Seperti apa pengertian Allah bersama kita? Coba buka surat 50. Surat 50 ayat 16, 17, 18, 19. Ya, moga. Tidak ada suatu kata pun yang Surat ayat 16. Sungguh dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang sudah oleh dia dan kami lakukan kepada
Terus Ingatlah jika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan yang baik dan yang tidak ada. tidak ada suatu kata yang diucapkan malaikat ada di sisinya malaikat pengawas yang telah diucapkan. Dan datanglah sekarang maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang tidak. Sungguh aku telah menciptakan manusia dan aku tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bisikan hati. Kalau dalam surat apa nih Samsin apa Laili Pak? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Samsin ya. Aku berikan ilham kepada manusia, ilham yang jelek, ilham yang baik. Bisikan hati. Apa wis itu? Bisikan hati contohnya. Qala Roma Irama. Kalau di dalam hatimu ingin berjudi, ikutnya itu nyanyian setan, bisikan hati. Kadang-kadang muncul Pak alhama fujurah. Ilham itu kemauan, kerentek. Manusia itu kadang-kadang ada niatan bagus, kadang-kadang muncul kulo eling Pak. Bapak kulo biasanya mandor rembong ya. Nah, ketika nunggui tiang-tiang noto watu niku, zaman semanten niku oplet Pak. Sing saniki angkotnya Pak. Biasanya oplet mesinnya dos, mesin apa niku seprolet. Nah, kurang ajar sopir niku jeruwet. Cewatret kabeh Pak. Karyawan niku. Jika blabak. Jika blabak. Damane Pak, kan ana paku. Dipaku Pak, mun ngene. Engko nak wayah liwat pasangan kapok kok. Wong cedhek niku bapak nih. Jigun. Napa? Ya nek nang jero nak sing kate nglairno. Urung lah. Mulanya muncul kebencian terhadap sopir, tiba-tiba muncul rasa kasihan. Lah ana wong meteng kate nglairno, bane bocor lah. Lahir nangane mobil lah. Nah, itulah contoh Pak. Jangan ada cerita dulu, bapak nih. Makanya tak. Maaf ya, kanjeng Nabi ini kok ngerti. Inna quluba bani Adam ala isba'aini min asabi'ir rahman. Hatinya seluruh anak Adam itu ada pada dua jarinya Allah. Hati ini wong sak donya Pak niku ada pada dua jarinya Allah. Seperti hatinya satu orang. Allah memutar balikan hati manusia menurut kehendaknya. Ketika itu Nabi berdoa, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila taatika. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami agar kami bisa mentaati perintahmu, aturanmu. Ada dua Bani. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di dalam meyakini agamamu. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami agar kami bisa mentaati aturanmu. Kenapa? Lamani alima ataita wala mu'tiya lima manata.
Niki donga setelah salam, Pak, biasane. Sama donga niku mboten. Astagfirullah, 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 la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah, lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minal jadd. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, 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 seterusnya. Apa artinya? Allahumma ya Allah la mani'a, tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi lima ataita, dari apa yang telah engkau beri, wa la mu'tiya lima manata, dan tidak ada orang yang sanggup memberi jika engkau telah menghalang-halangi. Jikalau memang jodoh tak perlu dicari. Ya Pak. Semuanya itu kehendak Allah, Pak. Mulane fafiru ilallah. Niku surat Al-Jasiyah insyaallah, Pak. Fafiru ilallah. Segeralah kalian lari mencari keselamatan dari Allah. Fafiru ilallah. Surat Al-Jasiyah itu surat pinten, Pak? Mujadilah. Surat pinten? 45. Jasiyah. Fafiru ilallah. Hadza basairu. Wa tara kullu ummatin jasiyah, kullu ummatin tata'ah. Sana saya Fafirru ilallah, ayatnya gitu ya. Tadi larilah itu artinya kembalilah kamu sekalian untuk mentaati aturan Allah. Supaya Pak kalau suratnya. Dan terang kepada ya, yang jelas nih Pak ya. Surat yang kalau klik lali. Fafirru ilallah. Segeralah kamu sekalian lari kembali non Ad-Dariyat. Ad-Dariyat ayat berapa? Ini Ad-Dariyat. Fafiru ayat 50 ya.
Fafiru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Jadi wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu aku jadikan berpasangan agar kamu sekalian mengambil pelajaran. Karena itu fafiru ilallah. Mana aslinya fafiru melayu. Segeralah kalian kembali untuk mentaati aturan Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah tidak lain hanyalah liya'budun, agar kita ibadah kepada Allah. Yuk ya, zaman cadet, zaman apa nih? Tuh, wis didit. Faja'alnaha mongkon dadekno ingsun ing kebun khasidan ing ngalir ludes. Faja'alnaha mongkon dadekno ingsun ing kebun ing tanaman khasidan ing ngalir ludes. Ka'alam dagna kaya-kaya orang bisa nolak bilang sisa akan-akan belum pernah tumbuh di situ. Ini ada juga dalam surat 18. Bahasa ayutiani khairan min janatika wa yursila alayya ghusbanan minas sama. Seperti yang terjadi di Amerika beberapa waktu. Ghusbanan ini ternyata setrum, Pak. Petir nih, Pak. Petir setrum ya. Nah, saya dulu pernah punya jamaah pengajian angkatan laut, ahli listrik. Ustaz, sebenarnya petir itu ya setrum gila. Maksudnya apa, Mas? Setrum yang tidak bisa dijinakkan. Tapi menurut Al-Quran, petir itu makhluk, Pak. Zaman buka surat 13 ayat 13. Surat 13 ayat 13. Pun monggo diwaca. Jadi petir halilintar itu bertasbih, Pak. Ya kan makhluk ya. Wa yusabbihu ra'du bihamdi rabbihi wal malaikatu min khifati. Jadi para malaikat pun juga bertasbih karena rasa takutnya kepada Allah. Lu menungsani lu kok gak gelem bertasbih. Wong kelasé petir power. Iku bertasbih. Tapi kadhalika kaya mangkono iku nufasilun nerangno ingsun al ayati ing pira-pira ayat. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami di kaum yatafakarun, untuk kaum yang mau berpikir. Mulanya Allah melengkapi otak, hati, otak-otak, hati itu agar kita mau berpikir. Karena apa? Alam yang indah ini tidak jadi dengan sendirinya, Pak. Wal awalu wal akhiru, Allah yang mengawali dan Allah yang mengakhiri. Maksudnya apa? Sebelum ada dunia ini Allah sudah lebih dulu ada. Setelah dunia ini lenyap, Allah masih tetap ada. Kenapa? Kullu man 'alaiha fan, seluruh orang di muka bumi semuanya akan binasa. Baya baqaw wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan Allah yang maha agung, maha mulia yang tetap hidup. Al-Hayyu Al-Qayyum.
Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu sifat Allah, Pak. Para Bapak Bapak Ibu, ya mungkin itu kajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doakan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.